Alhamdulillah kembali lagi bersama kami tentunya di Fajar Berkah Pasti Pasti Berkah. Berkah. Wah tadi udah asik banget nih sebelumnya kan. Benar. Chit-chat ngobrolin tentang etika dan adab di bulan Ramadan. Iya. Betul. Waduh aku jadi penasaran nih Tekinan Pak Apa tuh? Ustadz. Kira-kira kan kita nih zaman sekarang gak bisa terhindar dari namanya media sosial Iya, ya. iya. Benar Selalu banget. setiap hari itu selalu aja membuka aplikasi-aplikasi. Nah kira-kira ada nggak sih adab atau yang dibatasi dalam memakai media sosial gitu di bulan Iya. Ramadan? Ya, pemirsa di rumah, salah satu cara-cara kita menjaga ibadah puasa Ramadan kita biar kita mendapatkan pahala, apalagi kita menggunakan media sosial. Ya, diusahakan gitu kan, boleh kita menggunakan media sosial dikala kita sedang mengerjakan ibadah puasa Ramadan, tapi kita harus bijak. Jadi bijaknya itu kita dikhawatirkan gimana nih, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita jangan lihat. Ya, yang pertama diusahakan ketika kita mengerjakan puasa jangan sampai ada yang namanya penyakit hati, gitu kan? Penyakit Betul. hati. Ya kan kadang-kadang media sosial itu identiknya itu pengen memperlihatkan sesuatu kan dari media sosial. Benar. Aduh baju lebaran baru, outfit lebaran Iya, nih. Gitu. Tanpa disadari kita sombong ya sama Ya, orang iya, lain Pak gitu. Ustadz. Kadang-kadang amalan-amalan kita pengen dilihat orang, gaya-gaya kita pengen dilihat orang, apalagi kita sedang mengerjakan puasa, hati-hati itu akan menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Rugi banget ya Pak Ustadz, Iya. sayang. Ya rugi. Sia-sia ya. Gitu. Ya makanya kalau bisa untuk bulan puasa ya kalau bisa dijaga dulu, disekat dulu gitu kan kita menggunakan media itu. Mungkin nontonnya yang ceramah, Mm-mm, yang ya. mendukung Ya, kita ya dalam itu. melakukan ibadah. Ya kadang-kadang gini gitu kan. Tapi maaf ini bukan menjelekan satu pihak. Kadang-kadang di ibu-ibu gitu kan kayak ada bahasa gitu kan. OTW beli buat tajil atau makan tajil jepret itu kan dipoto biar Siapa orang tuh lain ibu-ibu yang ada di sini ada yang kayak kelihatan. gitu nggak nih? Nah gitu. Padahal kita lihat di dalam sebuah kitab dikatakan ukuran kita melaksanakan ibadah itu dua. Pertama, ukuran ibadah kita itu jadi. Nomor kedua, ukuran ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, yang pertama, ukuran ibadah kita itu jadi itu seperti apa? Cumpon syarat, cumpon rukun itu sudah jadi. Tapi kita tidak memperhatikan yang akan membatalkan ibadah puasa itu, gitu kan. Terus yang kedua, ukuran ibadah puasa yang kedua itu diterima. Jadi yang diterima itu kita senantiasa menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga perbuatan. Sehingga selesai kita melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, kita berubah menjadi orang yang bertakwa gitu. Waduh, tapi terkadang ya kan kita nih asik nih bermain sosial media sampai lupa. Kita sering banget ikutin gosip-gosip artis, akun-akun yang memang suka memberikan informasi terkait gosip yang entah itu benar atau tidak. Kira-kira itu gugur nggak sih pahalanya Pak Ustadz? Ya kalau cuman kita menanggapinya cuman cuma sebatas gitu doang gitu, kita tidak menyebarkannya walaupun kita belum kenal gitu kan, rata-rata dalam urusan gosip itu kan kayaknya enak gitu kan dibandingkan kita mendengarkan ayat Quran gitu. Tapi kalau dibandingkan kita menonton gosip kayaknya enjoy gitu. Jadi gitu. Tapi kalau kita menyikapinya biasa-biasa saja, ini mah buat hiburan saja, itu tidak. Tapi kalau kita mendengarkan gosip lalu kita menyebarkannya gosip itu yang ada di TV itu, walaupun kita belum tahu benar apa tidaknya itu, ya itu yang akan menghancurkan pahala ibadah puasa. Jadi tetap sewajarnya Iya, mungkin ya Kak sewajarnya. Kinan. Betul. Nah ini juga Kinan kepo nih Pak Ustadz. Nih kalau misalkan di bulan Ramadan, di bulan puasa gitu ya. Nah Kinan pengen berinteraksi sama tetangga-tetangga Kinan atau enggak sama keluarga Kinan deh. Sebaiknya kayak gimana sih Pak Ustadz? Terus kan biasanya Kinan kalau misalkan lagi puasa tuh suka bukber ya sama Iya, teman-teman iya, atau iya. enggak bukber sama keluarga. Nah itu kira-kira sikap dan juga etika Kinan tuh yang seharusnya dilakukan seperti apa nih Pak Ustadz? Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa,
kita sering berinteraksi dengan seseorang, ya walaupun dengan seseorang ataupun dengan orang banyak, ya seperti tadi yang sudah saya katakan, pertama tanamkan tawadhu. Jadi rendah diri, jangan mentang-mentang kita mampu, jangan mentang-mentang kita itu soleh, kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita bangun kebersamaan, kita bangun silaturahmi. Nah, itu yang lebih bagus gitu. Jadi inti daripada silaturahmi ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu, keberkahan itu akan bertambah, gitu kan? Ya seperti itu. Jadi pertama kita senantiasa tawadhu, yang itu harus kita terapkan. Nomor kedua, kita senantiasa menjaga lisan, gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita lagi berkumpul, mentang-mentang ini sudah malam, apalah gitu ya yang kita bicarakan, ya hati-hati gitu. Jadi jaga walaupun udah malam, ya tetap kita harus bisa menjaganya seperti itu. Oke, biasanya kan ya. kalau kumpul-kumpul lihat ya. Sekarang tuh anak-anak sekarang tuh kalau misalkan bulan puasa tuh hal wajib yang buat dilakukan teh pasti bukber bareng gitu ya, sekalian ketemuan sama teman lama. Harusnya itu jadi ajang untuk silaturahmi Nah, ya, ya dan gitu. juga berdoa bersama-sama, bukan malah Iya, sombong-sombong ya, betul Pak Iya, Ustadz. iya. Nah, Pak Ustadz, kira-kira misalkan ada orang nih, soalnya ada aja ya yang relate gitu kan. Dia ini seneng banget beribadah di bulan Ramadan, berpuasa, tapi nyinyir banget ke orang yang memang mungkin dia nggak berpuasa karena sakit, tapi dia nyinyir Bener, gitu, bener. suka ada, ih nggak puasa kamu, ih nggak tadarusan kamu. Iya. Itu gimana nih Pak Ustadz kira-kira? Ya. Benar-benar. Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, berarti dia itu melaksanakan ibadah puasa itu baru mengaplikasikan ukuran ibadah yang nomor satu. Jadi ibadahnya puasa itu cuman mengerjakannya saja. Jadi diukurnya supaya jadi gitu, ukur gitu ya puasanya itu. Jadi nggak ada targetan bakal menjadi pahala enggak atau bakal gimana gitu. Ya, enggak gitu pemikirannya itu. Jadi targetnya ini supaya jadi sajalah gitu puasanya itu. Gitu. Nah itu yang ya. bahaya gitu. Jadi sia-sia juga ya. Kadang soalnya relate banget dia suka ada gitu dia Benar, memang benar. suka rajin banget ngajinya, tapi suka nyinyir gitu ke orang-orang yang Ya. mungkin jarang Masa beribadah. kamu nggak gini sih? Masa kamu nggak gitu sih? Ini kan sekarang lagi bulan puasa. Aduh. Iya, iya. Padahal kan harusnya kita kan berbaik Mengajak sangka ya. dan juga mengajak ya Pak Ustadz daripada Iya. nyinyir-nyinyir gitu. Ya memang seperti itu. Pemirsa di rumah nih kurang-kurangin ya nyinyirnya, jangan kayak gitu. Nanti sia-sia, kan ada yang namanya etika dan adab dalam bulan Ramadan. Iya. Betul, iya, Teh iya, Seira. betul, Nih Pak Ustadz, aku juga suka kepo Pak Ustadz. Karena kan Kinan anaknya laperan ya Pak Ustadz ya. Aduh, ini harus dirubah sih dari Kinan ya. Nah biasanya kalau misalkan Kinan lapar kan, Kinan tetap sekolah nih, tetap ngampus nih, tetap berkegiatan. Iya. Kinan tuh suka nggak fokus. Gimana sih supaya Kinan bisa menjaga konsentrasinya Kinan saat Kinan lagi puasa, tapi Kinan harus melakukan aktivitas itu Pak Ustadz. Ya, biasanya seperti tadi. Pertama, niat, ya kan, yang harus kuat. Nomor kedua, ketika kita makan sahur, ya pola makan sahurnya kita harus jaga. Sebaiknya kayak gimana makanan sahurnya nih Pak Ustadz? Iya, jadi pola makan sahurnya itu biar kita kuat. Jadi jangan sampai begitu jam 3 kita langsung makan sahur, gitu kan? Kan menunggu waktu imsaknya lama. Ya betul, Ya, betul. Jadi kalau bisa setengah jam sebelum imsak kita makan sahur. Gitu. Nah, ada yang bilang katanya kalau makan berlebihan juga itu malah bikin kita cepet lapar. Ya emang itu bisa jadi itu ya. Jadi tetap harus secukupnya Ya ya. secukupnya gitu. Oke. Sebab innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan gitu. Jadi dijaga sajalah gitu pola makannya itu seperti itu ya secukupnya gitu. Oh, ternyata harus cukupnya nih. Mungkin kalau ngomongin soal berpuasa ya Pak Ustadz, kan tetap aja kita harus berkegiatan ya. Ada Benar-benar. nih orang yang sangat rajin banget olahraga. Kira-kira Pak Ustadz dia tuh sangat rajin olahraga, terus istirahat, mungkin dia batal apa enggak gitu. Misalkan dia berkeringatan yang banyak, terus dia juga kayak kan olahraga gym tuh sering teriak-teriak ya Pak Ustadz. Iya, kira-kira itu gimana? Nuh? Apakah pahalanya akan gugur apa gimana nih? Enggak ya Pak Ustadz ya? Ya kalau olahraga kalau mampu ya laksanakan saja olahraga. Asal jangan sampai ketika haus keringat dijilat.
Aduh, itu iseng banget ya yang keringatnya di jalan, iseng aja nyobain gitu. Aduh, Gitu. jangan-jangan tes ini kayak gitu. Oh, enggak. Cici ya. Aduh, ini Pak Ustadz ada juga nih pertanyaan dari Kinan nih Pak Ustadz. Kan kalau misalkan kita puasa kan kita harus menjaga salat kita ya. Apakah kita harus punya etika dan juga adab dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran? Iya. Ya. Kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu harus senantiasa meningkatkan ya, meningkatkan ibadah kita. Jadi salah satunya sholat tarawih gitu kan. Jadi sholat tarawih itu untuk melengkapi ibadah puasa kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita melewatkan ibadah sholat tarawihnya Sayang itu. aja gitu ya Pak Ustadz ya. Walaupun itu bentuknya sunat. Nah kalau kita ingin menambahkan pahala ketika kita melaksanakan ibadah puasa yang wajib itu, ya kenapa tidak gitu kan, kita lengkapi. Terus yang kedua, tadarus Quran gitu kan. Nah diusahakan, makanya kan tadi saya bilang bulan Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran. Iya betul. Jadi Syahrul Quran itu di mana bulan itu diturunkannya Al-Quran. Makanya ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar gitu. luar Jadi biasa. buat nambah pahala gitu kan, buat nunggu waktu sebelum adzan maghrib gitu kan, daripada kita buka media, daripada kita ngomongin yang enggak gitu. Ya lebih baik gitu kan kita tadarus Quran gitu, seperti itu. Ternyata di bulan Ramadan itu harus mencari pahala sebanyak-banyaknya ya melakukan Karena ibadah. dilipat gandakan juga. Iya, biasanya. iya. Betul sekali, waduh luar biasa ya ilmunya. Dan mungkin nih pemirsa di rumah yang pengen ikut juga ngobrol nimbrung nih tentang pertanyaan-pertanyaan, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 081394477912. Dan ya mungkin misalkan pemirsa di rumah masih penasaran, tentunya jangan kemana-mana dan tetap di Fajar Berkah Pasti berkah.